kasus di sebuah sekolah nilai prestasi 10 besar terprestasi ya rapot itu adalah sekolah-sekolah swasta. Maaf bukan berarti saya menjelekan sekolah swasta enggak gitu ya. Tapi dalam beberapa kasus ada sekolah-sekolah yang belajarnya misalnya Sabtu Minggu saja atau jam 9 sampai jam 2 tapi nilainya mengalahkan sekolah-sekolah negeri. Sehingga wajar saja kalau para guru pun gatal ya untuk membantu murid-muridnya nih, masa anak murid gue kalah sih gitu ya membantu. Nah, cara membantunya cuma nggak tepat. Diperbaikilah nilai rapot tersebut, itu yang disebut dengan cleansing rapot ya, cuci rapot ya. Jadi rapotnya yang dulu tuh diganti, ganti yang baru, print baru, tanda tangan baru, nilai baru. Nah, itu yang dilapor, ya, itu yang kemudian di store ke PPDB. Akhirnya memang bisa keterima semua itu ketika melakukan cleansing rapot. Pak Asep, Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, Saya... udah lama nih kita nggak ngobrol lagi nih. Iya, jadi terus terang saya cukup tahun ini ya sebagai panitia PPDB cukup bahagia juga. Tidak seberat tahun lalu. Karena memang demikian ketatnya pengaturan sehingga kami panitia pun ketika memperoleh data, kami bisa memverifikasi data, tidak ada tekanan dari atas, itu luar biasa kalau menurut saya. Ya. Nah ini, tapi Pak Asep, kemarin sempat ada yang rame tuh nih, saya dapat beritanya nih, di SMPN 3 Citerep nih, Pak Asep nih, terkait dengan PPDB nih. Ini sudah dapat beritanya belum Pak Asep? Iya, sudah. Nah, sudah Pak Ageng. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu Pak Asep? Ya memang kebiasaan ya, kebiasaan. Boleh katakan mulai tahun ini ketat sekali. Tapi kebiasaan lama kadang-kadang nggak bisa hilang. Apalagi momen PPDB itu momen emas bagi orang-orang tertentu ya. Ini kapan lagi nih gue dapat duit segini gitu dapet kan? Cuan. Cuma dalam waktu berapa hari ini kan gitu. Iya. Untuk kasus SMP N3 Citerep itu emang itu terjadi pada masa sanggah verifikasi itu terjadinya. Jadi masa sanggah verifikasi itulah masa di mana setelah nilai diverifikasi, setelah data-data diverifikasi oleh verifikator di sekolah, misalnya dia kurang lengkap dan sebagainya, nah si pelamar itu masih boleh menyanggah gitu. Oh saya lengkap kok ini, atau saya ada kekurangan dan sebagainya gitu. Artinya pada masa sanggah tersebut data masih bisa diperbaiki sanggah tersebut. Nah masuklah operator yang honor tadi ya, memperbaiki sekitar 60 ya, 50 atau 60 orang gitu ya, 60 orang. Tapi memang nasib operator tersebut pada saat sudah sedang naas ya, kepergok dia oleh salah satu panitia ya, yang kemudian masuk ke begitu operatornya keluar, dia masuk ke ruang operator, dilihat memorinya kapan itu dibuka, jam berapa perubahannya, nama-nama tersebut terdata, itulah yang kemudian didiskualifikasi sebagai siswa SMP tersebut. Ya. Nah memang kalau para PNS ya itu biasanya agak terlalu berani juga untuk kemudian membuat pelanggaran seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena biasanya PNS itu menandatangani fakta integritas. Ya. Yang ditayangkan salah satunya itu bukan sekedar diturunkan pangkat, dipecat dari PNS gitu. Kalau melakukan pelanggaran gitu. Ya. Jadi memang tahun sekarang sebetulnya boleh katakan jauh lebih baik lah ya pengaturannya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah ini Pak Asep, ini kan ada yang bermain seakan-akan dalam tanda kutip main bisnis nih Pak Asep nih di PPDB ini. Ini dampaknya terhadap pendidikan kita ini jadi gimana nih di Indonesia ini? Sebelumnya Pak Ageng ya saya perhatikan sebetulnya kadang-kadang juga nggak betul bisnis ada ya, bisa jadi ada. Ya per anak sekian juta, calo-calo tertentu lah yang memang dia terbiasa setiap tahunnya begitu. Ya. Nah memang ini punya efek buruk lah ya. Misalnya nih zonasi itu kan sebetulnya untuk memberi kesempatan kepada wilayah sekitarnya agar merasakan bagaimana pendidikan di sekolah yang bagus seperti itu. Gitu. Tapi ketika masuklah orang-orang yang dari luar dengan jalur yang salah, maka masyarakat sekitar situ tidak terakomodir gitu ya. Makanya mereka protes, kok gue nggak dapat di sini sih, gitu kata anak-anaknya ya. Karena memang dari luar yang masuk.
tahun sekarang saya dapat testimoni luar biasa dari sekitar lingkungan sekolah saya. Pak Asep, alhamdulillah sekarang yang 50% durasi itu terpenuhi sekitar sini. Nah, ini indikasi yang luar biasa sebetulnya ada perubahan yang signifikan ya terhadap bagaimana sistem penerimaan PPDB ini udah mulai membaik gitu. Nah, tapi ketika tetap aja yang bisnis tetap ada di sana, tetap ada yang demikian, itu jelas merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem zonasi. Makanya wajar ada yang sampai ngukur-ngukur gitu ya, gitu. Kemudian jelas praktek ini menciptakan ketidakadilan. Seharusnya yang berhak masuk ke situ, dia malah digeser oleh orang-orang yang memang gara-gara perilaku para calon tersebut ya. Kemudian jelas ini mencoreng citra institusi pendidikan ya, dan menurunkan integritas para pendidik. Disangkanya kami para guru ya, walaupun ada juga mungkin oknum guru yang demikian ya. Tapi jelas tidak semuanya kan ya, ini jelas merusak pendidikan. Mungkin satu lagi ingin saya sampaikan Pak Ageng, saya melihat ada juga nggak semata-mata unsur bisnis juga. Ini mungkin penting ya, ingin saya sampaikan, nggak semata-mata unsur bisnis juga. Orang yang itu memang karena uang, tapi ada juga mungkin kepala sekolah, mungkin guru yang berusaha membantu lulus SMP-nya atau SD-nya agar masuk ke SMP yang bagus gitu ya, berusaha membantu. Misalnya gini. Yang kemarin yang di Depok itu Pak Asep. Iya betul. Gimana tuh Pak Asep? Nah, yang di Depok itu ada sekitar berapa orang ya? Nah, saya bisa banyak kemungkinan ya. Orang mungkin pertama curiga bisnis lah itu. Para anak tinggal itu aja tuh berapa juta ya. Tapi saya melihat nggak mesti semata-mata bisnis, nggak mesti bisnis. Alasannya bisnis saja. Bisa jadi alasan yang lain. Itu SMP itu kan termasuk SMP favorit Pak, Pak Ageng. SMP favorit. Jelas SMP favorit ingin anak-anaknya masuk ke sekolah bagus. Nah, tapi biasanya kadang-kadang guru-guru di SMA tersebut ada guru-guru yang memiliki kompetensi melakukan pembelajaran, asesmen dan sebagainya. Kadang-kadang memberi nilai kepada anak muridnya itu agak mahal dalam tanda kutip ya, agak mahal. Sementara sekolah-sekolah maaf ya, sekolah 96 bukan SMA Negeri 96, bukan sekolah yang masuk jam 92, masuk jam 9 pulang jam 2 gitu ya. Atau SMA yang sekedar hari masuknya 2 hari dan sebagainya, itu nilainya tinggi-tinggi. Nilai tinggi-tinggi ya. Satu kasus di sebuah sekolah nilai prestasi 10 besar terprestasi ya. Rapot itu adalah sekolah-sekolah swasta. Maaf, bukan berarti saya menjelekan sekolah swasta, enggak gitu ya. Tapi dalam beberapa kasus ada sekolah-sekolah yang belajarnya misalnya Sabtu Minggu saja atau jam 9 sampai jam 2, tapi nilainya mengalahkan sekolah-sekolah negeri. Sehingga wajar saja kalau para guru pun gatal ya untuk membantu murid-muridnya nih, masa anak murid gue kalah sih gitu ya membantu. Cara membantunya cuma nggak tepat. Diperbaikilah nilai rapot tersebut, itu yang disebut dengan cleansing rapot ya, cuci rapot ya. Jadi rapotnya yang dulu tuh diganti, ganti yang baru, print baru, tanda tangan baru, nilai baru. Nah, itu yang dilapor, itu yang kemudian di store ke PPDB. Akhirnya memang bisa keterima semua itu ketika melakukan cleansing rapot gitu. Sebetulnya yang tepat tuh harusnya, yang tepat tuh memang kalau mau membantu siswa dikawal sejak kelas, kalau SMP sejak kelas 7 ya. Nah, sejak kelas 7 dikawal. Berarti memang prosesnya harusnya dari awal. Dari awal prosesnya. Kan kita tahu anak-anak tersebut kita proses dengan awal. Ketika nilainya kurang bagus, kita remedia, kita beri pengkayaan. Itu terus sehingga guru punya nilai itu nggak apa-apa nilai anak 10, nggak masalah 100 ya. Itu nggak masalah nilai anak 100 kalau emang wajar ya. Nah, guru bisa memberikan pengkayaan, remedia terus sejak kelas 7 dikawalnya oleh guru dan oleh sistem sekolah tersebut. Ke kelas 8, kelas 5 sehingga nilainya sudah bagus gitu. Dan para guru jangan mahal nilai. Jangan pelit. Jangan pelit nilai. Bukan berarti si anaknya kasih nilai, bukan. Ketika mau memberikan nilai tambahan, kasih tugas anaknya, kasih beri saya bilang tadi pengkayaan. Nah, itu punya alasan kita memberi nilai. Jadi jangan kecewa di akhir. Waduh, anak-anak saya udah sekolah lagi kok nggak masuk ya ke sekolah yang bagus. Sementara sekolah swasta yang SMA 45 masuk jam 4 keluar jam 5 gitu. Itu bisa masuk SMP 45 maksud saya. Gitu Pak Ageng. Nah, ini Pak Asep. Nah, sekarang kan udah ada nih kejadian fakta kayak gini. Ini seharusnya bagaimana nih Pak Asep? Kepada pihak-pihak yang berwenang itu untuk menangani, bahkan kalau bisa sih mencegah nih praktek-praktek ya seperti ini nih Pak Asep. Untuk mencegah jelas kalau di provinsi kita ya itu sudah
semua stakeholder di bagian PPDB itu panitianya membuat fakta integritas yang ancamannya bukan lagi sekedar menurunkan pangkat, tapi diberhentikan dari PNS, dan itu terbukti efektif ini luar biasa terbukti efektif ya. Dan beberapa kejadian kasus di beberapa SMA itu kepala sekolahnya entah diberhentikan karena memang dia mungkin secara administrasi salah dia ya. Ada satu kasus itu hanya sekedar ini loh Pak Ageng, hanya sekedar dia dititipi data, memasukkan data gitu. Nah itu sampai dipermasalahkan. Belum lagi yang kasus-kasus yang kejadian terbukti ada salah itu diberhentikan. Nah itu pihak berwenang dalam hal ini Disdik ya sudah melakukan hal tersebut. Ya, saya perhatikan ya beberapa hal. Kemudian transparansi pun sudah terlihat, jadi masyarakat sudah bisa melihat kan siapa sih yang nilainya udah kelihatan ya. Jadi itu termasuk meningkatkan transparansi pun sudah dilakukan ya, sudah dilakukan. Jadi masyarakat bisa melihat bagaimana perkembangan nilai anaknya. Kemudian, nah buat sekolah sendiri kita sebelum PPDB itu biasanya sosialisasi tuh Pak Ageng ke sekolah SMP ya. Satu yang paling saya pesankan, jangan percaya calo, saya bilang. Jangan percaya calo. Jangan percaya calo masyarakat. Jadi jangan pernah percaya calo. Ya. Kemudian sekolah negeri itu banyak, bukan satu-satunya sekolah negeri. Andai kata nggak terima, masih ada sekolah yang bisa kita cari ya. Tapi ingat jangan percaya calo, karena sesungguhnya dalam kondisi sekarang calo pun sebetulnya nggak berusaha ya. Dia hanya omongnya banyak, dia pun gambling. Ya. Pokoknya kalau keterima duit buat saya, kalau nggak keterima kembaliin. Nah, jadi nggak ada usaha dia sebetulnya. Gitu. Ya. Dia pihaknya hanya akan bergaya membantu lah. Gitu. Ya. Jadi ini masyarakat harus punya keyakinan ya. Bukan harus punya keyakinan, maksud saya jangan percaya calo lah gitu. Jangan percaya calo ya. Nah ini sekarang Pak Asep berkaitan dengan kita kan ingin PPDB ini ya nggak ada lah kasus-kasus kayak gini lagi. PPDB ini bisa berjalan secara adil, transparan. Nah bagaimana nih peran sekolah nih Pak Asep? Betul, sebetulnya dari segi sistem kan sudah bisa terlihat oleh masyarakat ya. Makanya di sekolah itu sendiri memang maksud saya gini, sekolah itu sendiri tidak punya kewenangan untuk memasukkan nilai para peserta tadi. Sebetulnya misalnya SMA nih, SMA tuh hanya tinggal menunggu aja data yang masuk. Gitu. Dan data tersebut sudah terlihat oleh masyarakat ya, data masuk. Sehingga dan sudah kelihatan tuh anak saya kira-kira masuk nggak, karena angkanya berapa angkanya sekarang. Oh ternyata terakhir angkanya 450 gitu. Oh anak saya udah 420 udah nggak terima. Udah terlihat itu, udah sangat transparan. Makanya kalau coba-coba menyisipkan masyarakat yang teliti akan kelihatan. Nah karena demikian transparansi ini sudah dilakukan. Kemudian juga kepala sekolah dengan staf harus punya komitmen yang tegas, integritas yang kuat ya, dan bukan tidak boleh punya perasaan ya, bukan boleh punya perasaan. Ketika kita kasihan pada seseorang, harusnya kita juga kasihan kepada yang lain. Oh ini kasihan nih kalau gak keterima, padahal dia mengorbankan juga yang lain. Kadang-kadang para guru itu ya punya kasihan yang sangat tinggi gitu ya. Nah itu pada saat ini sudah saatnya, ini aturannya, ini SOP-nya. Mohon maaf. Jadi gitu. harus main sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP. Jadi, gitu. tapi Pak Asep ini, Pak Asep misalnya ini Pak anak saya, keponakan saya misalnya, atau orang, atau ini keponakan saya. Nah, saya bilang, tapi SOP-nya seperti ini. Keponakan saya aja nggak bisa masuk kok. Gitu. Bukan anak saya, kalau anak kita kan guru bisa ya, anak kita guru bisa ya. Nah kemudian memang tentang mekanisme bagaimana mendaftar, orang sebetulnya yang paling bagus tuh orang tua harus tahu sendiri. Jangan minta tolong kalau bisa ya, karena mudah sebetulnya. Kadang-kadang orang tua yang sudah merasa gaptek gitu ya, tidak mau, padahal mudah sekali. Nah, ini mungkin perlu sebelum PDB itu perlu benar-benar disosialisasikan kepada masyarakat ya. Ya miriplah bagaimana mencoblos pemilu. Nah, gitu kan. Demikian intennya kan. Jangan sampai orang salah mencoblos di pemilu. Nah, demikian pula jangan sampai orang salah ketika mengisi PPDB. Iya, jalur PPDB, sehingga nggak usah minta tolong kepada yang lain gitu. Apalagi ke calo gitu. Nah, sekarang kalau bagi komunitas-komunitas pendidikan atau seperti MGMP ini bisa nggak punya peranan nih terkait dengan PPDB ini? Kalau MGMP kan biasanya lebih ke arah mata pelajaran ya. Punya juga sih bisa peran, tapi yang punya kuat tuh sebetulnya PGRI atau
MKKS. Nah itu punya peran yang kuat ketika MKKS itu ini ya, MKKS itu musyawarah kepala sekolah ya. Nah, MKKS dia punya komitmen, mari sama-sama kita jaga dengan integritas yang baik, itu insya Allah ya. Itu insya Allah di wilayah tersebut akan baik. PGRI seperti yang saya bilang, kadang-kadang guru nggak mesti dia pelaku ya. Kadang-kadang korban ya dalam peristiwa ini ya. Guru dia ketika dia jadi panitia, dia mendapat tekanan dari sana sini ya. Sebetulnya dia sudah melakukan dengan baik, tapi itu menjadi bagian itu, akhirnya dia jadi korban. Nah, mungkin PGRI perlu ngebela nih para guru yang seperti ini gitu ya. Ya. Walaupun memang ada juga oknum-oknum guru yang memang terbiasa dengan cara lama gitu. Ya. Nah, sekarang Pak Asep, pesan nih untuk orang tua yang menghadapi PPDB ini ternyata nggak keterima gitu ya. Jadi jangan bagaimana nih Pak Asep? Jangan tergoda untuk tidak jujur. Ketika kita sudah tidak jujur, sebetulnya kita mengambil hak orang lain. Itu kan salah juga ya. Iya, termasuk yang iming-iming bayar dulu gitu. Itu iming-iming bayar dulu, kemudian kita berusaha dengan berbagai cara merubah data dan sebagainya. Sepertinya itu hal yang bagus ya gitu, membela anak. Saya kan membela anak katanya, tapi dia lupa, dia sudah harusnya ada hak orang lain tergeser sama dia gitu ya. Nah, itu ketika menggeser hak orang lain kan dosa juga kita ya. Jangan-jangan nggak berkah ya. Ya kita ikuti saja prosedur yang memang berlaku ya. Kemudian anak kita didik lah, kita ingatkan bahwa nanti kamu SMA loh gitu. Belajar dari sekarang yang baik, belajar yang benar dari sekarang gitu. Kemudian sering berkomunikasi dengan guru-gurunya, menanyakan kepada Bapak Ibu guru, Pak bagaimana anak saya, apa yang harus saya bantu, jangan diculjenkeun istilahnya ya. Jadi anak tuh apa itu, bahasa apa tuh Pak? Itu culjen tuh bahasa. Jadi gini Pak Ageng, kadang-kadang Pak, saya nitip anak saya ya, 3 tahun. Nah, sudah aja. Iya. Nah, seharusnya ketika nitip anak, nanti kan punya wali kelas. Itu wali kelas punya peran penting loh Pak Ageng. Baik di tingkat SMP atau SMA. Dia orang tua kedua di sekolah. Nah, itu harusnya orang tua itu sering berkomunikasi, bukan ingin didongkrak nilainya, bukan. Sering berkomunikasi dengan para wali kelas untuk mengetahui perkembangan anaknya. Ya, itu penting. Oh, anak Bapak matematikanya kurang. Oh, bagaimana Pak kalau saya ada bimbel misalnya apa? Kalau saya diminta untuk bimbel di luar silakan. Jadi kelihatan tuh orang tua harus mengawal anak terus dia kalau kelas SMA berarti sejak kelas 10. Jangan diculjenkan juga gitu. Jadi itu harus jujur. Kayak termasuk ini ya Pak Asep tadi yang berkaitan dengan cleansing nilai itu. Padahal kan sebenarnya kan cleansing nilai itu kan di rapot gitu ya. Cleansing rapot itu kan di akhir. Iya, ya kan? Itu kan kejadiannya di akhir. Padahal sebenarnya kalau orang tua itu mentargetkan supaya anak itu bisa masuk sekolah yang dia mau, ke SMP atau ke SMA yang SMAN yang dia mau, harusnya orang tua itu intens komunikasinya sama guru gitu ya. Harusnya begitu. Ketika misalnya anaknya nilainya kurang. Orang tuanya komunikasi sama gurunya, gimana nih solusinya biar nilainya naik. Apakah ada remedial, ada tugas tambahan gitu Pak. Itu harusnya orang tua tuh. Jadi jangan pada saat akhir. Kemudian jangan lupa administrasi umum kayak kakak dan sebagainya. Kan ada kasus Pak Ageng. Rumah saya dekat dengan sekolah. Ukur pakai di depan sekolah cuma 100 meter. Kok saya nggak terima? Ketika dicek ternyata kakaknya lupa dia perbaiki sama dia. Dia sudah 10 tahun di situ belum memperbaiki kakak gitu. Ternyata kakaknya bukan jadi warga situ. Bukan, warga luar gitu. Nah, ini jangan lupa itu juga mohon diperhatikan. Kita nggak tahu ya apakah tahun depan masih seperti ini. Metodenya, tapi nggak ada salahnya kita persiapkan semua hal gitu. Jadi jangan pada saat terakhir itu hal yang salah ya, kurang tepat ya. Mempersiapkan akan begitu harusnya. Saya ketemu juga kemarin ada satu kasus nih Pak Asep. Gimana Pak Ageng? Yang dia itu udah ada pengumumannya, dia diterima. Tapi setelah katanya mau daftar ulang, ternyata ditolak. Jadi nah itu
Itu banyak kemungkinannya tuh banyak kejadian kemungkinan. apa tuh? Banyak kejadian. Jadi gini Pak Ageng, ini termasuk kejadian calon juga nih biasanya nih. Oh. Jadi termasuk korban cleansing rapat juga. Cleansing rapat Jadi juga. ketika mendaftar, nah kan si peserta didik itu peserta didik baru itu dia akan membuka laman PPDB ya. Dia akan menginput tuh nilai dia. Input nilainya yang diambil dari rapot semester 1 sampai semester 5. Kemudian raportnya di-scan kan, disandingkan tuh. Nah, verifikator melihat kan, oh betul nilainya ini 80, 90, 90 terus. Cocok lah. Administrasinya bagus lah. Oke, dia lulus. Diumumkan lulus. Gitu. Diterima di SMP tersebut atau SMA tersebut. Daftar ulang kan. Begitu daftar ulang, anaknya salah ngambil, yang diambil rapot yang belum di-cleansing, rapot lama gitu, datang ke sekolah. Begitu dibuka oleh panitia, kok lain? Nah, itu mengaku bahwa dia kejadian kayak demikian, dia dibuatkan rapot baru, di-cleansing, membayar sekian. Iya, dia diskualifikasi. Kita kasihan sebetulnya, kalau berbicara kasihan, aduh kasihan banget udah korban. Kalau mau mah gitu ya, bisa diterima, tapi kan ini nggak bisa diterima ya, karena memang itu pun sangat transparan, kelihatan banget. Ada satu kasus Pak Ageng, saya ditelepon oleh kepala sekolah SMP, Pak Asep, anak saya yang paling pintar di sekolah ini kok nggak keterima sih? Sementara temennya, 2 orang temennya, yang kemampuannya saya tahu lah, kemampuan kata guru-gurunya dia nilainya nggak bagus, kok malah keterima? Gitu. Itu lewat rapot, jalur rapot. Jalur rapot ya. Nah, jadi ternyata memang betul kasus ini 2 anak ini cleansing rapot lagi, melakukan cleansing rapot ya. Dan sudah merasa dengan cleansing rapot sampai tidak dapat ulang. Nah, yang ini akhirnya jadi transparan, kelihatan kan. SMP sendiri gelisah, ini anak ini paling pintar kok bisa kalah sama yang ini, mustahil gitu. Ketika kami cek, emang ternyata betul cleansing rapot. Itu kasusnya. Ya. Oke lah Pak Asep, ini obrolan kita ini sangat bermanfaat nih Pak Asep. Termasuk sama orang tua yang menyimak podcast ini, mudah-mudahan semakin waspada. Satu Pak Ageng, satu kuota PPDB yang jarang masuk, yang digunakan kan ada kuota guru, ada kuota pindah tugas. Ini mungkin yang saya sampaikan kuota hafalan. Nah, kuota hafalan? Itu hafalan. Ada itu? Iya, 3 juz saja, yang nggak banyak-banyak. 3 juz hafalan. Akan dilihat jonasi. Hafalan Quran? Hafalan Quran. Itu bisa masuk? Bisa. Nggak usah lihat jonasi itu sih. Mau sekolahnya, rumahnya di mana, di Depok, sekolahnya di Bogor, 3 juz itu. Tapi itu prosedurnya gimana Pak Asep? Nah, prosedurnya memang anak tersebut ke Departemen Agama meminta rekomendasi dari Departemen Agama bahwa jadi nanti dicek juga ya? Iya, berarti ke Departemen Agama jelas, Departemen Agama kan dicek ya, dites kan, benar nggak hafalannya 3 juz ya. Kemudian Departemen Agama melakukan rekomendasi, dibawalah ke sekolah. Nah, ini mah udah ngeliat jonasi. Apalagi hafalannya 5 juz, wah lebih hebat lagi. Emang nggak orang tua mah nggak, anak-anaknya hafalan Quran itu luar biasa gitu. Oh, betul. Saya ingat bukan sekedar buat masuk sekolah ya, tapi hafalan itu luar biasa, bisa milih. Nah, ayo dikejar 3 tahun bisa lah 5 juz. Iya. Itu berarti kalau prosesnya kayak gitu, misalnya dia awalnya masuk dengan jalur prestasi itu. Sebelumnya jalur prestasinya rapot misalnya. Ternyata nggak keterima. Terus? Kemudian dia daftar lagi dengan jalur itu. Jalur Quran hafalan. Kalau untuk kasus pendaftaran tahun ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan pertama jonasi ya, jonasi dengan KETM tuh, jonasi selesai. Kedua prestasi kan ada dua kan. Prestasi ada 2. Ya, prestasi kognitif dan non kognitif. Oke. Kalau kognitif itu nilai rapot. Yang rapot tadi. Ya, non kognitif kejuaraan, masuk hafalan tadi. Itu kalau masalah kalau 3 juta dianggap juara kabupaten deh, kalau tidak salah ya. Setara dengan juara kabupaten. Jadi sebenarnya kalau yang mau yang jalur prestasi itu dia harus milih ya, mau yang rapot atau yang atau yang dia misalnya juara taekwondo kan. Yang non kognitif itu tadi. Juara silat atau juara pidato, MTQ dan sebagainya. Tapi kejuaraannya usahakan yang mengadakan lomba harus pemerintah. Yang mengadakan lombanya nggak cukup kalau RT atau sekolah gitu ya. SMA ini mengadakan lomba
Yang ngadakan pemerintah seperti OSN kan pemerintah tuh ngadakan ya. Atau lomba karya ilmiah remaja. Nah, kalau baca Quran itu cukup ke Depan minta rekomendasi. Baca Quran, hafalan Quran maksud saya. Iya. Ayo kaum muslimin silakan hafal Quran. Ini luar biasa nih, termasuk nih saran nih untuk orang tua yang nonton ini. Iya. Biar yang siswanya anak-anaknya itu punya kemampuan di hafalan bisa dikejar. Ya, terus kemudian kasihan juga kalau dengan masuk jalur yang nggak jelas ya. Kasihan juga anaknya juga dia paham, dia masuk jalur yang nggak jelas. Teman-teman juga tahu. Kan ngeri kalau dia dibully terus sepanjang di sekolah. Oh, gitu. Kasihan juga kan gitu. Kalau misalnya orang tuanya main dengan itu. Iya, makanya pakai jalur yang betul aja. Atau saya bilang tadi itu ya cara-cara yang demikian itu. Oke. Makasih Pak Asep. Luar biasa ini sharing-sharingnya. Saya mau izin keluar dulu ya Pak. Silakan. Saya belum bel nih, saya jam ke-6 ngajarnya. Ya, makasih Pak Asep ya. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.